Kita lihat ketulusannya ini akan seperti apa. Ini kalau kita ngomongin di dunia entertainment. Tapi kalau selain itu, saya pikir sebenarnya ada. Tapi ya itu tadi, apakah orang ini akan bisa menerima kondisi bahwa ya kondisi yang saat ini terjadi itu perlu, kalau menikahi Ayu ini menikahi ya itu tadi, menikahi hubungan dengan anaknya, hubungan dengan kedua orang tuanya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya bersama dengan teman-teman dari Status Selebriti SCTV yang tayang setiap hari Senin dan Selasa jam 6 pagi. Saksikan acaranya dan juga kepoin terus YouTube channel mereka. Yuk kita akan ngobrol tentang beberapa gosip artis yang saat ini sedang marak. Dan kali ini kita membahas tentang Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ada dua Ayu. Nah, sekarang kita bahas yang Ting Ting dulu. Queen of Swords di sini kalau menurut saya ini sebenarnya adalah sebuah hal yang dibuat. Jadi bukan satu hal yang natural. Pertama itu, sesuatu yang disetting, satu hal yang memang disiapkan, bukan sesuatu yang terjadi secara misalkan gosip antara Ayu Ting Ting dan Igun. Ini terjadi karena mereka berdua menggawangi satu acara yang sama, sering ketemu setiap hari. Jadi cinloknya muncul, walaupun dulu juga pernah punya sebuah history. Nah, tapi kalau saya lihat bersama dengan Boy William ini kepentingan konten sepertinya. Dan mengingat bahwa satu manajemen. Jadi kalau menurut saya sangat besar ada pengaturan di sini, sehingga kalau sekarang mau dinikmati ya monggo, tapi ini bukan satu kisah percintaan yang akan menuju ke pernikahan. Kalau sampai iya beneran saya akan berhenti dari karir saya di dunia entertainment. Saya pikir enggak. Itu satu hal yang gimmick dan ya sudah kita nikmatin aja. Tapi harapannya di sini, kenapa saya perlu untuk membicarakan, bukannya saya merusak sebuah acara orang lain, tapi kadang-kadang ada yang sampai baper beneran. Jadi kalau artis-artis sekelas Ayu Ting Ting, terus kemudian Lesti Kejora dan sebagainya, ini perlu untuk benar-benar ada sebuah kalau kita bilang itu pengimbang informasi yang mengatakan ya ini sesuatu yang dibuat gitu loh. Jangan terlalu baper, takutnya nanti kebaperan, terus kemudian di dunia nyata apapun yang nggak terjadi terus kemudian jadi sesuatu yang aduh kok artis gue nggak kejadian, akhirnya jadi sedih, nggak mau kerja. Kayak kemarin ada seorang yang terus kemudian marah-marah di sosial media yang gila gue pokoknya empat banget nih sama Rizky Bilar, gara-gara Rizky Bilar kemarin itu dilaporin polisi, emak gue terus jadi sedih seharian, jadi nggak mau nyuci baju, gue lah yang disuruh nyuci baju, seperti itu. Jadi kalau menurut saya tetap bedakan dunia nyata dan dunia tipu-tipu, seperti itu. Trauma ya jelas lah ya, saya pikir semua janda wanita yang pernah menikah itu pasti mengalami trauma. Dan saya melihat juga bahwa kalau untuk Ayu sendiri ini, apalagi ditambah kemarin udah nyaris hampir banget menikah tapi nggak jadi. Jadi kalau saya kira sih ini adalah satu satu hal yang memang terjadi, orang sudah tahu. Tapi ini juga bukan menjadikan kalau Ayu ini nggak mau lagi memilih, tapi kan kita tahu bahwa Bilqis semakin dewasa, semakin besar ya di sini, dan pilihannya juga nggak tentang apa yang sesuai, tapi harus yang juga bisa diterima Bilqis, bisa juga diterima oleh Umi Kalsum dan juga ayah Rozak, seperti itu. Jadi banyak pertimbangannya, dan semakin ini mundur, semakin besar lagi pertimbangan yang harus diperhatikan. Kalau so far ini sejauh ini yang tulus itu baru Igun sih ya. Kalau yang lain-lain saya lihat ya ini kepentingan konten dan juga sulit untuk kita lihat ketulusannya ini akan seperti apa. Ini kalau kita ngomongin di dunia entertainment. Tapi kalau selain itu saya pikir sebenarnya ada. Tapi ya itu tadi, apakah orang ini akan bisa menerima kondisi bahwa ya kondisi yang saat ini terjadi itu perlu, kalau menikahi Ayu ini menikahi ya itu tadi, menikahi hubungan dengan anaknya, hubungan dengan kedua orang tuanya, dan juga dengan karirnya yang juga saya pikir Ayu kalau saya bilang ini termasuk artis yang memulai debutnya sebagai penyanyi dangdut tapi akhirnya menjadi artis yang serba bisa. Komedian, MC, bintang film, banyak sekali. Jadi kalau saya pikir sih nggak semudah kalau misalkan seseorang terus kemudian bisa dekat
ini pasti akan menikah. Ada banyak pertimbangannya. Oke, kalau Boy William kan udah enggak ya. Nah, kalau dengan Jordi ini kan mereka baru penjajakan kan ya. Jordi kemarin sempat dekat dengan seorang artis indigo, Frizzly Herlin, terus kemudian akhirnya kandas ini hubungannya. Sekarang ini dengan Ayu Ting Ting. Kalau saya kira terlalu awal kita melihat hubungan mereka berdua. Tapi kalau melihat kedekatannya bersama dengan Ruben Onsu ya, sangat mungkin ini bisa terjadi. Walaupun kalau saya melihat di sini bahwa mereka berdua sepertinya memang datang dari Ayu Ting Ting ini latar belakang dan juga apa yang dilakukannya ini sepertinya memang harus ada mungkin Rubennya lah di tengah-tengah yang bisa menjodohkan. Tapi kita lihat. Cuman kalau dibandingkan Boy itu kayaknya nggak mungkin lah. Tapi kalau dengan Jordi, saya lihat ada kemungkinan. Kalau saya pikir sih di sini Ayu itu mencari seseorang yang benar-benar baru, bukan orang dari stok lama atau masa lalu yang terus kemudian dibawa ke masa kini. Sehingga harapannya sih akan ada penyegaran dalam hubungan, juga ada satu hal yang kalau pernah terjadi terus kemudian pernah ada satu kegagalan kan perlu untuk penyesuaian yang lebih ini tadi tentang kegagalannya ini. Tapi kalau sesuatu yang baru diharapkan di sini masa depan ini akan lebih, dia mencari seseorang yang memiliki perasaan yang sama, intinya itu dari kartu Two of Cups ini tadi. Perasaan yang baru yang saat menyayanginya pun ini tidak ada kata-kata yang dendam atau kata-kata yang berpikir kemarin kan, gue kan, lu kan. Nah, ini yang saya kira Ayu ingin jalani dan di kehidupan kedepannya ini dia nggak mau diribetin dengan sesuatu yang datang dari masa lalu. Kalau dibilang maunya dengan siapa ya, Ayu ini kan selalu kalau nggak sama India yang kemarin itu, karakternya dia itu dijodohinnya sama yang Korea-Korea atau wajahnya itu Oriental. Nah dua-duanya ini sama-sama Oriental, Boy William dan juga Jordi Onsu. Jadi kalau saya kira sih dua-duanya ya, mungkin harus memilih. Kalau Ayunya sendiri sih dua-duanya sih suka ya, tapi kita akan melihat bahwa kecocokannya akan seperti apa. Kalau Boy ini kayaknya tadi saya yakinnya ini tuh udah gimmick lah. Akan ya sudah. Mungkin kalau mau dibarengin dan sebagainya. Dan saya pikir juga Boy ini kan artis dari satu televisi yang saya jarang sekali lihat dia itu ada di TV-TV yang lain. Sehingga kalaupun ini muncul, itu akan lebih banyak muncul itu di YouTube atau mungkin di sosial media. Sehingga kalau lebih sering kebersamaannya saya akan lihat lebih bareng dengan si Jordi Onsu ini. Kalau memang ternyata ada sebuah perjodohan menuju ke arah sana ya. The King of Cups ini segala sesuatu yang kita putuskan dan kita akan kerjakan tetap berurusan dengan perasaan apapun itu. Kayaknya sampai kita ganti presiden belum ada pernikahan ini. Seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih untuk perjodohan menuju pernikahan ini masih akan panjang. Tapi perjodohan Ayu Ting Ting dan banyak aktor, chef dan sebagainya ke depannya. Pokoknya yang wajahnya Oriental ini pasti akan dijodohin sama Ayu Ting Ting. Saya lihat itu. Tapi saya melihat sebenarnya nantinya menikahnya itu kayaknya bukan dengan pesohor, tapi dengan seorang pengusaha. Ini yang saya lihat. Usianya jauh di atasnya. Dia mapan dan ini masih akan lama.